Public speaking adalah bagaimana kita berbicara di depan. Depan siapa? Bisa papa kita, bisa mama kita, bisa anak kita, bisa atasan kita. Boleh berapa orang? Bisa 1 orang, bisa 10, bisa 1000. Berbicara public speaking adalah berbicara skill yang ada orang lahir memang sudah ada benih untuk berbicara komunikasi persuasif. Tetapi ada orang yang butuh skill, butuh di-upgrade. Dan setiap kita bisa berbicara, katakan sepakat. Nah, apa saja benefit dari public speaking? Kalau Anda seorang yang berbicara di depan, misalnya PKS, maka pastikan pesan yang Anda sampaikan itu firman, itu dipahami dan dimengerti oleh audiens yang ada. Kalau Anda seorang pemimpin yang akan memimpin meeting, maka pastikan agenda meeting dipahami dan dimengerti. Dan bagaimana Anda berespon ketika ada pertanyaan yang bisa merendahkan Anda, tapi Anda tetap profesional dalam menyampaikan sebuah komunikasi yang baik. Kalau engkau seorang bisa saja sebut agen properti, insuran, atau mobil, atau apa saja, pastikan klien yang Anda prospek, dia bisa mengerti, dia bisa pahami, sehingga produk yang Anda negosiasi, jual itu bisa laku, diterima. Selling, atau seorang marketing, atau apa saja. Jadi era abad 21 ini, persoalan terbesar kita di mana? Di komunikasi. Perceraian terjadi bukan karena selingkuh, karena ada miscommunication. Ada banyak antara atasan dan bawahan nggak nyambung. Pendeta dengan jemaat nggak nyambung. Marketing, manajer marketing sama sellingnya, salesnya nggak nyambung. Nah, persoalannya kita akan temukan dalam 55 menit ke depan dalam training public speaking. Kita akan mulai seorang speaker yang luar biasa, tokoh yang tidak bergeser dari abad pertama sampai sekarang, yaitu Yesus. Kita akan baca dalam Lukas 4 ayat 32. 321. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Wow. Mereka ini siapa? Orang-orang. Yesus berbicara di 2 orang. Yesus berbicara di 1 orang wanita Samaria. Yesus berbicara 4.000 orang. Yesus berbicara di 5.000 orang. Jadi Yesus seorang speaker yang luar biasa. Ketika dia menjual sebuah produk keselamatan, customernya bisa wow. Nah, apa kata takjub dalam bahasa Yunani? Ekpleso. Mengherankan. Karena kalau dipikir secara logik, susah. Wow. Kalau Anda prospek sesuatu produk, klien Anda di depan atau customer yang Anda sedang layani, wow, sampai nggak bisa bilang benefitnya seperti gitu ya. Tapi kalau Anda prospek sesuatu, bahasa tubuhnya orang itu mulai gini, mulai begini, mulai lihat jam, mulai gini, nggak ada kutu, gak ada kutu. Ingat, awal perdana Anda memulai sebuah produk, public speaking sangat menentukan di 2-3 menit di awal. Setuju? Nah, Yesus, saudara, mereka takjub. Apa? Lihat, mendengar pengajarannya dalam bahasa Yunani itu didakai. Artinya apa? Pengajaran yang Yesus sampaikan itu pengajaran yang sudah dihidupi. Naif sekali ada orang jual produk iPhone sementara dia tidak using iPhone. Dia mungkin Samsung, lucu sekali. Dia menceritakan suatu produk insuran ini padahal dia bukan menikmati insuran itu. Atau dia menjual produk makanan dan dia bukan seorang yang penyuka makanan. Katakan sama-sama dengan saya, katakan yang saya hidupi, hidupilah yang saya katakan. Komunikasi kita akan jadi baik kalau khotbah Anda, kalau seorang pengkhotbah, hidupi dulu khotbahnya. Kalau Anda mau ceritakan tentang suatu menu makanan, Anda harus penyuka makanan. Saya pernah ini cerita ya, 2002 dulu masih ada namanya tim Kom Ibu. Lalu mereka buat lomba makanan ya, masih gereja, masih di bawah, masih gereja ini belum ready. 2001 ya, belum selesai gedung ini 2002. Yang artinya gedung yang tahap lama ya. Saya diminta oleh ibu-ibu jadi salah satu juri. Jadi ada penatua Pak Jonathan, ada Pak James. Nah, kalau berdua rekan saya itu memang mereka penyuka makanan. Kalau saya, pastikan kalau Anda tidak pedas, apapun enak saya nggak akan terima. Jadi dipakai saudaraku, maka yang saya pilih yang ada rasa pedas. Padahal menurut Pak Nathan, Pak James, ini enak. Saya bilang enggak, kenapa enggak pedas? Jadi salah pilih orang ya. Jadi kalau Anda menyampaikan sesuatu, ingat
Kalau Anda menyampaikan satu produk, Anda tidak kuasai platform perusahaan itu atau VMC-nya. Udah jangan. Anda tidak ada nyawa di situ. Oke. Penuh kuasa yaitu exousia, artinya kuasa dan otoritas. Nah, mari kita lihat saudaraku. Untuk aplikasinya, komunikasi bisa efektif berdampak jika ada 3 hal. Pertama, perkataan kita itu berisi kebenaran, jangan bohong. Ya, saya tidak setuju kalau Anda demi marginmu, demi targetmu, tahu titik kritis di situ, tidak mau sampaikan kepada customernya. Bahaya loh. Hari itu Anda cuan, kemungkinan akan ketahuan bahaya. Perkataan kita berisi kebenaran. Yang kedua, perkataan kita yang sudah dilakukan akan menjadi pengajaran yang berpengaruh kuat. Seseringlah berlatih untuk satu produk, bagaimana cara presentasi sampai Anda tanpa ada makalah, tanpa ada itu Anda begitu kuasai. Kenapa? Anda sudah hidupi. Ya. Yang ketiga, kebenaran dalam perkataan kita itu ada 3 macam. Yang pertama, kebenaran umum, kebenaran sosial, dan kebenaran hakiki. Apakah kebenaran umum? Ini bicara hukum alam, hukum sebab akibat, hukum proses, hukum universal. Misalnya, kalau Anda janji dengan seseorang jam 3, datanglah jam 3, lebih tepat 3 kurang 10. Ini kebenaran umum. Ada orang gak jadi deal karena nunggunya lama. Ya maaf, mungkin warnanya hijau, belum responding. Jadi terlalu banyak reason, hujan lah, tsunami lah. Ingat loh, Anda harus menciptakan customer itu penting. Coba beritahu kiri kanan, kamu begitu penting, coba bilang. Ayo. Kalau Anda jadikan orang lawan bicara tidak penting, maka maaf, apatismu, cara berbicaramu itu tidak ada nyali dan nyawa. Ekspresimu itu ya merasa bahwa diri dia lebih hebat. Nah, yang kedua, kebenaran sosial ini kita dipengaruhi oleh hak asasi culture. Kita mau datang di suatu perusahaan. Saya biasanya kalau diundang di suatu perusahaan, saya minta apa? Visi misi, company profile-nya. Supaya saya bisa tahu apa needs-nya mereka. Oh, bicara customer service excellent, boleh nggak kirim core value-nya perusahaan itu. Kalau ada kata excellent, saya akan kembangkan dari situ. Tapi kalau tidak, maka saya tawarkan pelayanan prima itu seperti apa. Supaya profit perusahaan ini dalam hal etos kerja, keunggulan kerja itu tercipta, dan sebagainya. Nah, kita harus tahu budaya itu, kita harus, ini kebenaran sosial, ya. Komunitas, kita mau join dengan siapa? Apa yang kita mau jual? Dengan siapa? Kita harus tahu situasi. Dan yang ketiga, kebenaran hakiki, ya tentu kita sebagai anak Tuhan, apalagi orang percaya, kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, nah, saudara, Amsal seorang raja namanya Salomo. Saya suka kalimat ini, saudara. Saya akan baca. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Pinggan itu apa? Tempat ya, wadah seperti piring, ada cekung, ada datar. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, apa maksudnya? Cocok sasarannya, baik waktunya, disampaikan itu pas. Nah, kita akan mengerti dulu sedikit ini, pemahaman tentang perkataan yang tepat. Waktu yang tepat dalam komunikasi biasanya ditentukan dengan 3 hal. Ini secara sains. Pertama, situasi dan kondisi atau momen saat yang tepat. Sayang ya, hal itu bagus di presentasi, tapi momennya, situasinya tidak tepat. Anda mau menjual sesuatu, ketemu di kafe yang berisik dengan musik. Iya, jadi kita harus ya. Bagus materinya, tapi momennya bukan di situ, mungkin lain pihak, nggak tepat. Jadi kita harus tahu situasi dan kondisi, momen. Ada banyak orang memang pemula ya, semua dia mau keluar. Ingat anak-anak itu semua diceritain, mulai dari ketemu permen sampai ini. Kalau orang dewasa nggak semua jurus dikeluar. Ingat loh, simpan peluru Anda, jangan murahan untuk jual. Tapi kalau saya, maaf dalam Tuhan, saya jual aja semua. Sisa Anda muntah apa tidak. Makanya pernah waktu Korea di Jakarta ada satu motivator, dia bilang begini, Pak,
Bapak ini ya karena backgroundnya pendeta ya, itu ilmu Bapak itu banyak. Itu kalau kita buat modul, Pak dijual Pak, 1 orang 1 juta Pak untuk hadir sesi Bapak itu. Dan dikembangkan, jangan sesinya tuh dibabat semua Pak. Saya bilang, saya pendeta. Jadi silakan Anda mau terima apa. Ya kalau untuk bisnis saudara, nah kan saya kan menghimbau Anda kan yang untuk bisnis kan. Ya tahu senjata pelurunya jangan semua, akhirnya mubazir. Mubazir begini, bahasanya sama dari awal pertengahan sampai akhir, mubazir. Ya, oke. Kedua, harus juga bukan cuma situasi atau momen. Misalnya saya tambah ya, momen ya. Suami pulang ya, dia lagi capek, dia apa, tiba-tiba istri nggak mau peduli, akhirnya istri ngomong, akhirnya situasi nggak tepat. Harusnya penyampaian itu bagus, tapi karena momennya nggak tepat, situasi nggak tepat, konflik. Ya, jadi ingat sekali, apapun bagusnya kita mau jual, ingat pertama harus situasi, momennya harus dapat. Yang kedua, orang. Wow. Situasi tepat pada orang yang tepat juga. Nanti kita bahas, gimana Pak mau tahu orang yang mau ke produk saya atau tidak. Nah kita akan belajar juga dalam bahasa communication, verbal dan non-verbal, supaya kita bisa tahu. Dan yang ketiga, situasi plus orang plus benda, peralatan, barang, teknologi, sistem, prosedur yang tepat. Anda mau presentasi sesuatu, Anda pastikan semua. Supaya apa yang Anda presentasi jelas. Waktu mau dibuka laptop, aduh sorry ya, soalnya belum dicas tadi. Mana gue mau tahu cas. Gue datang fresh anointing, makanya saya paling gak suka si pengkhotbah, suka khotbah. Sorry Bapak Ibu, saya karena tadi ibadah 1, and then ibadah 2, jadi ibadah 3 agak-agak gimana gitu. Hey bro, aku gak butuh itu, aku butuh fresh anointing, kamu bagikan sesuatu. Nah inilah, karena apa? Bahasa-bahasa ngawur yang gak perlu diceritakan di sini. Nah kalau Anda menyampaikan sesuatu produk, sorry ya, saya tadi begini belok jadi hujan, jadi terlambat ya. Bro, saya minta maaf, saya telat 15 menit. Bolehkah saya mempresentasi? Baik, terima kasih. Enggak usah, hujan di sana, mau ngapain? Ya, semakin banyak alasan Anda itu menunjukkan Anda orang gagal. Sedikit-sedikit alasan. Lebih baik saya jujur aja. Maaf, saya terlambat. Titik, enggak usah. Tadi macet di Gelail. Emangnya saya mau pusing macetnya. Nah, mari kita baca di poin sebelah sini, ini saya suka. 3, 2, 1. Perkataan kita harus memiliki apa? Purpose dan motivasi yang jelas. Artinya harus dipikirkan dulu. Kepada siapa? Siapa nih saya mau ketemu? Wow, ini orang kayak gini. Aku mau tahu, kalau bisa buka di IG dia. Waduh dia biasa rapi. Aku pakai baju menyesuaikan, udah rapi ya. Kepada siapa? Audiens yang undang saya perlu tanya gimana dress code-nya situ bla bla. Saya harus tahu. Lalu populasinya, audiensnya itu rata-rata apa? Maaf ya, orang-orang bersekolah. Wow, aku harus menggunakan banyak vocab Indonesia, kosakata Indonesia. Kecenderungan lah, komparatif lah. Harus nalar lah. Jangan seperti saya khotbah di Tionghoa. Nggak akan saya keluarkan bahasa itu dan memang nggak bisa keluar. Yang menerjemahkan akan pusing. Dia tanya, simikai kecenderungan. Nah kan, apa itu nalar? Nah kan lebih pusing. Jadi kita harus tahu siapa dan bagaimana, terus mengapa, ini kan kalimatannya. Terus kapan, di mana, apa yang mau kita katakan. Wow. Coba kita bayangkan, kadangkala kita langsung terobos aja ketemu orang. Kalau buat saya, kita harus prepare. Supaya pesan yang kita sampaikan itu jelas. Katakan setuju. Nah kalau demikian, pentingnya punya kemampuan public speaking. Katakan penting. Ya, penting tidak? Seberapa penting? Bilang begini, saya hadir, itulah bukti saya penting. Coba, seberapa penting? Saya hadir. Nah, mari kita baca secara pemahaman definisi public speaking. 3, 2, 1. Adalah keterampilan seseorang menguasai materi dan juga menguasai semua orang agar perhatiannya tertuju kepada pembicara tersebut. Jangan pikir, kan cuma 2 orang Kak, apa urusannya? Oh ya,
Anda berbicara 2 orang dan gaya Anda duduk. Jadi gini, kita mau ini produk kita, gini ya. Nah, orang akan malas. Mungkin Anda tidak terbiasa duduk tegap, tapi saya mau bilang ketika Anda menjual satu produk, biasakan gestur tubuh Anda harus tegap dan orang itu penting. Maaf, mau rasa kok buang air kecil, tahan dulu karena ini poin penting. Anda bilang gini, tunggu Pak ya, aku balik lagi. Hitungan detik balik lagi, aura dia udah masa bodoh. Berapa menit lagi? Gue mau cepat nih. Ya. Nah, cara bicara jangan bongkok. Pas di depan jangan suka begini. Gak enak mau lihat. Saudara. Adalah pembicara-pembicara kita di sini udah capek saya tegur, tegap. Aduh, terserahlah. Memang orangnya susah. Kalau saya katakan siap untuk bicara, Anda teriak begini, saya bisa bicara, siap untuk bicara, teriak. Aduh, memble, ayo bangkit berdiri semua. Oke, berdiri. Saya katakan siap untuk bicara, teriak, saya bisa bicara, siap untuk bicara. Siap untuk bicara. Tepuk tangan buat diri Anda. Wow. Silakan duduk. Tujuan public speaking yang pertama, mengemukakan ide. Yang kedua, mengekspresikan pendapat. Pendapatmu itu kami tidak tahu kalau Anda tidak ekspresikan. Ketiga, tujuan public speaking adalah menjelaskan rencana. Keempat, menunjukkan kesetiaan, menunjukkan sasaran, mengekspresikan tujuan dan impian. Dan terakhir, mencapai visi misi. Sekarang kita aplikasi, implementasi kemana? Anda mau jual satu produk, pasti Anda harus kuasai ini. Kalau Anda menawarkan suatu jasa, Anda tidak kuasai, bagaimana orang bisa ngerti? Misalnya begini, apa ide Anda? Apa konsep yang Anda mau jual? Saya kemarin baru pulang dari Jakarta, ada 3 pemimpin youth se-Indonesia untuk young men, anak pria sejati. 3 mereka bilang, Pak, bolehkah kami minta waktu di sela-sela Pak Roy lagi makan karena kami butuh arahan, direction dari Pak Roy. Kami ini kan baru dilantik jadi pemimpin nasional, 95 area, 32 provinsi. Oke, mereka berharap apa? Ketemu saya. Ingat loh, tujuan mereka loh, bukan kepentingan saya loh, kepentingan mereka. Memang saya sebagai board of director, tapi saya suka ajar mereka bahwa pemimpin harus punya ide. Pemimpin without ide, lu dilengser aja lah, gimana nggak ada konsep, susah mau maju. Jadi waktu dia datang, dia berharap Kak Roy akan memberi ide, beri konsep, beri direction. Wah, ketemulah dengan saya. Sambil makan selesai, mereka tanya, Pak, iya kami butuh apa ya, Bapak kan tajam di situ-situ. Kami butuh ide, bla 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 bla. Saya langsung, wow, menarik sekali. Sekali lagi saudaraku, saya berbicara ini bukan pada waktu saya training seperti ini. Dibiasakan, mau satu orang pun, mau apa, saya selalu tegap bahwa dia itu saya hargai. Saya bilang, wah menarik sekali, pertanyaan Anda itu luar biasa. Tapi bolehkah saya balik pertanyaan Anda? Ketika Anda dipercayakan jadi pemimpin, apa konsep ide Anda buat Indonesia dalam 2 tahun, 2022 sampai 2024 yang men ini? Oh gini Kak, Pak, kami bla 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 bla. Wow. Langkah-langkah praktis apa yang Anda bisa lakukan dalam 3 sampai 6 bulan ini? Bla 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 bla. Bolehkah kembangkan pemahaman saya tentang strategi kamu dan teknis di lapangan bagaimana? Bla bla. Wah, udah selesai, saya bilang, itulah ide kalian luar biasa. Lihat, saya balikin. Karena saya tidak mau jadi pemimpin, Kak boleh ada arahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia nggak mampu lakukan, kenapa? Itu arahan saya. Jadi saudara kalau mau datang menyampaikan satu produk, properti rumah atau apa, harus tahu. Kalau bisa kuasai, ya jangan sampai saudara sibuk dengan buka iPad. Tunggu ya, tipe berapa ya? Lama, itu bikin lama, itu sudah bisa tahu Anda tidak kuasai. Mengemukakan ide, pendapat, menjelaskan, bla bla bla. Ini bisa diimplementasi di mana? Saya sebagai penatua, saya harus lakukan ini. Saya sebagai PKS, saya harus lakukan ini. Saya sebagai pedagang, kedai kopi, saya harus lakukan ini. Hanya ini kan menggunakan bahasa-bahasa verbal, jadi kelihatannya tuh agak elegan. Maksudnya begini hari-hari, apa sih cita-cita kamu? Apa sih yang ada di pikiran kamu, jual nasi ayamnya apa sih? Itu contoh. Ya, oke, itu tujuan public speaking. Yuk kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Mengemukakan ide, mengekspresikan pendapat, menjelaskan rencana, menunjukkan kesetiaan,
menunjukkan sasaran, mengekspresikan tujuan dan impian, serta mencapai visi. Wow. Nah, kita lihat begini saudaraku. Kita perlu melatih public speaking. Ada orang kan gak gampang ya. Saya sendiri jujur, saya bukan lahir dari benih yang bisa pintar berbicara, tidak. Ya, saya latih terus. Pertama 2002 saya belajar communication, skill dan komunikasi massa. Anak saya, Ivana, kuliah di communication. Dia tanya saya dan saya pun banyak diberkati dengan dia punya pelajaran-pelajaran ya. Karena saya lebih banyak sertifikasi, dia kan secara formal. Jadi berlatihlah, berdongeng kepada anak kecil. Manfaatkan handphone, belajar dengar loh. Tadi waktu saya ngomong artikulasi saya jelas nggak ya? Anda prospek orang kalau bisa rekam. Supaya pulang evaluasi. Oh baru validasi. Oh bagian ini ya aku terlalu lebay di sini. Aku sasaran, aku terlalu tegang kok nggak lucu ya. Aku kelebihan humoris tapi nggak ada. Oke, apalagi ini perlu latih public speaking. Saudara. Latihan dengan bantuan orang lain. Siapa orang lain? Tolong kamu Anton di situ, Koroy di depan, silakan aja. Latihan di depan cermin, wah kayak orang gila dong. Saya seperti itu saudara. Saya pertama saudaraku ngajar di mana? Sekolah minggu, saya 9 tahun di Protestan guru sekolah minggu. Dari tahun 85 sampai 90 berapa itu. Saya guru sekolah minggu. Makanya saya belajar berbicara itu. Siapa di sini mau suka bicara bagus, daftar jadi pembina Kega. Bagus. Ya nggak percaya. Kok yang tanda tangan si pemimpinnya aja. Kasihan. Kirimkanlah aku pembina yang baik hati. Oh iya, saya berbicara, saya 9 tahun guru sekolah minggu. Makanya saya bisa berbicara, saya bisa kuasai audiens. Karena guru Kega itu nggak akan kehabisan akal apa aja. Baru ngajar, anak kecil bilang, Om pipis. Nah kan bingung kan, blank pipis. Oh iya pipis, pipis. Padahal coba kalau kita kaku, langsung blank gitu. Lagi hot, tiba-tiba mati lampu. Oh buyar, apa nggak bisa muncul LED langsung buyar. Oke, latihan di depan cermin, bisa ya? Bilang istri lihat, coba aku mau bicara di depan ya. Disampaikan kepada seluruh PKS dan tim inti, pastikan besok jam 7.30 di gereja. Kita ada visi handal sepakat, VHS Komsel, wow, keren Pak, wow latihan lagi itu. Pada waktu Anda menghadap kamera, saudaraku, ketahuan akhirnya apa? Padahal hanya satu orang, hanya namanya Yoris dengan satu kamera dengan dia, tapi dia gugup lihat Yoris. Padahal bukan dia gugup lihat Yoris, dia gugup lihat kamera. Aku mau ngomong apa kak ya? Pak aku ngomong apa ya? Oke, semuanya itu tidak serta merta langsung jatuh kayak buah dari langit langsung. Katakan berproses, 1, 2, 3. Ya dong. Perbanyak kosakata. Ingat loh, Anda seorang presenter, jangan itu aja. Koroy akan tengok newsnya bahasanya datar melulu. Kok nggak ada kosakata bar new. Sama ya. Kalau sudah pastikan berapa minggu, minggu depan jangan pastikan lagi. Pengkhotbah dari pertama sampai akhir bahasanya pengulangan, ulang. Udah catatan di bawah saya. Banyak kali. Ya cuma kan kita khotbah terserah lah. Sebenarnya gini, bahasa itu jangan terlalu sering pengulangan. Beda ya pengulangan penekanan sama pengulangan yang mubazir. Ya, oke, apalagi? Percaya diri. Apalagi? Interaksi dengan audiens. Apalagi? Menguasai materi. Jangan berani maju kalau Anda tidak kuasai materi. Apalagi? Evaluasi. Supaya kita bisa tahu. Nah baik. Nah komunikasi di hadapan umum dapat dikatakan berhasil jika informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik, benar, tepat. Oleh apa? Audiens atau lawan bicara kita. Lawan bicara ini bisa 1-2 orang. Jadi ingat aja, kalau dia pahami, kalau dia ngerti, berarti berhasil Anda menyampaikan deliver to message to your friend atau siapa saja bisa nangkap. Atau sebaliknya, terlebih apabila audiens yang ada di hadapan kita, wow, menatap dengan tatapan mengintimidasi. Pengkhotbah, pemula waktu khotbah, saudara-saudara, dia lihat Anton begini, apa kau? Langsung hilang urapan dia.
Tapi ingat saudara, waktu Anda presentasi dengan orang, orang mungkin dari bahasa tubuh itu dislike. Tapi ingat, lihat, saya mau Anda memahami. Tetapi kita tetap confident, percaya diri, dan dapat menyampaikan pesan atau materi yang kita sampaikan dengan benar, tanpa ada celah sedikit pun. Itu dikatakan public speaking itu berhasil. Wow. Kalau kita sampaikan, lihat wajah orang mengintimidasi kita, aduh udah di mana ya tadi ya? Apalagi maaf ya kalau warna merah, Anda prospek orang warna merah ungu tuh agak jutek sedikit. Cara duduk gini, oke coba kamu presentasi, kamu punya waktu berapa lama buat saya? Misalnya 1 jam, atau 30 menit, boleh 15 menit tapi overallnya saya butuh ya, oke. Sekarang. Yang lalu yang memprospek itu warna apa ya, hijau, ungu atau warna apalah ya. Langsung hilang urapan dia, aduh padahal gue punya slide ada 120 loh. Dia bingung bagaimana mau ambil resumnya itu. Tapi ingat dari bahasa tubuh Anda jangan, begitu ya Pak. Nah jatuh, baik Pak. Dalam 10-15 menit saya akan presentasi Bapak. Dan menarik hari ini saya akan pasti mendapat jawaban yang luar biasa. Saya mau mulai Pak, boleh? Baik, terima kasih Pak. Gitu Pak dalam hati, darah Yesus ini gimana caranya? Nggak usah, ekspresi tubuhmu jangan diketahui semua orang. Setuju? Nah kayak gitu ya. Nah apalagi saudaraku kan orang Anda kalau khotbah pemula, apa namanya, yang duduk di depan tuh orang ungu, orang merah, itu kan jutek-jutek, maaf ya. Ini aja dengar khotbah, mukanya tuh nggak senyum. Apalah dia ini mau bicara kemana? Lebih baik Anda lihat dia di atas jidatnya aja. Kalau Anda lihat begini, Anda langsung hilang urapan. Tetap harus disampaikan, jangan bilang begini. Aduh sorry ya, aduh kelas berat di sini loh. Ya, oke, baik. How to become a better speaker? Mau? Bilang mau. Oke, kita akan belajar persiapan 3 hal. Katakan self, audience, material. 1, 2, 3. Self, audience, and then? Iya, ini 3 ini bagaimana how you deliver the right message to move your audience. Bagaimana pesan itu disampaikan dengan benar dan tepat. Sehingga audience yang dengar, yes, dia bilang, wow, aku mau ini. Atau lawan bicara Anda, waktu Anda negotiation skill dengan klien Anda, ya, deal, aku mau produk ini. Yang pertama, kita bicara self. Bagaimana cara meraih rasa percaya diri? Ingat, sampai sekarang Kak Roy bukan berarti sudah hebat. Kadang-kala masih grogi. Grogi itu normal. Nanti kita akan belajar ya teknik-teknik grogi. Cara mengatasi grogi. Karena grogi itu normal. Saya pernah bicara di ribuan orang, saya pernah bicara di begitu banyak orang, tetap sampai sekarang masih ada perasaan grogi. Itu tandanya saya mau tetap andalkan Tuhan. Lihat, lepaskan rasa sesal. Janganlah Anda mempresentasi sesuatu, lagi kubur, lagi kesal dengan seseorang. Lalu Anda mau prospek orang. Anda akan kebawa ekspresimu. Lebih baik tenang dulu. Jangan dulu cepat-cepat. Anda mau menyampaikan sesuatu, tapi Anda mengalami crowded. Ada rekan saya, pendeta, dia kalau ada konflik dengan istri, ya mungkin konflik cuma komunikasi sedikit aja, dia nggak mau berkhotbah. Orangnya nggak bisa terganggu seperti itu. Perbaiki persepsi diri atau sudut pandang kita. Lalu jangan takut gagal. Ingat, seorang pemenang bukan berarti tidak pernah gagal, tapi tidak pernah berhenti terus mencoba. Ya, gagal prospek satu orang, ya itu guru yang baik. Prospek kedua gagal, iya pengalaman lagi bertambah. Pasti yang ketiga, keempat Anda akan lebih mahir. Ya, penampilan harus maksimal. Ya, tergantung Anda mau bicara dengan siapa. Ini kan saya sudah dapat, oke. Kita pakai di atas putih, di bawah jeans. Oke, saya tanya ke Pak Chiang, Tionghoa mau pakai apa? Oh Pak Roy, kami di dalam putih, di bawah jeans tapi pakai jas. Yes, saya bawa jas. Karena kalau balik lagi ke rumah nggak keburu waktu ya. Jadi ya saya harus tahu ya, penampilan saya harus maksimal supaya tidak ini. Tarik nafas yang dalam.
Bagaimana contohnya? Jangan gini. Jangan audiens tahu Anda tarik nafas. Nanti sebentar kita latih ya. Anda berpikir saya ini tidak bernafas dari tadi bernafas, tapi saya menggunakan nafas ini. Kalau Anda tusuk keras, kenapa saya tidak gunakan wilayah sekwilda, sekitar wilayah dada, akan capek. Relax, ya. Oke. Now, kita akan masuk sekarang mengatasi gugup. Siapa sini punya pengalaman pertama berbicara gugup? Angkat tangan. Kalau sampai begini, oh Pak, aku nggak pernah. Wih, hebat banget, mari kita sembah dan puji dia. Gugup. Nah, sederhana, latihan cara penyampaian. Pertama, self control. Waktu Anda maju ke depan ini ya, kalau seorang WL atau apa saja disampaikan, di bawah ya, kalau ini saya suka latih apa? Latihan wajah, muka. Karena muka kita tuh tegang, orang merah ungu, orang ungu itu gak di depan itu kelihatan aja, bikin takut. Ya, orang hijau senyum-senyum padahal gak tahu gue ngomong apa ya. Nah, gitu. Jadi latihan lah di bawah A, baru maju ke depan. Ingat, percaya diri, jangan membahasa, so ini first time, jadi I'm so sorry kalau ada sometimes, jangan cerita murahan itu, no, audiens itu butuh fresh, orang nggak tahu, ya. Tarik nafas, nah gimana Pak tarik nafas, sebentar lagi ya. Penampilan oke, antusias dan jangan gugup, terus interaktif artinya coba cek respon peserta. Tadi kan saya suka ada cek ya, tatapan muka ya, terus apalagi gerakan tubuh, janganlah kaku, janganlah Anda bicara depan gayanya. Jadi saudara, kalau kita mau mengerti itu janganlah ya, itu untuk geng-geng motor lah ya. Gerakan tubuh dan tangan harus main, lalu selalu tersenyum. Coba senyum kiri kanan, nggak kelihatan. Oke, kita mau latihan teknik pernafasan. Coba semua berdiri semua. Teknik vokal berdiri semua. Nah, tolong bantu saya. Teori yang tepat menggunakan pernafasan kita itu dari sini atau dari sini. Sini ya, pernah ikut tarik suara ya. Pernafasan kita bisa akan bertahan lama kalau kita gunakan diafragma, perut. Ada orang berkata begini, Pak, kan kalau saya penyanyi baru latihan diafragma. Oh no, saya jadi pengkhotbah gunakan ini. Kalau enggak, cepat habis. Cepat habis apa suara kita serak kalau main di sini sama di sini. Waktu Anda tarik jangan kelihatan dada. Coba saya beri contoh, Anda menggunakan pernafasan perut itu, coba tahan 1, 2, 3. Pernafasan perut itu akan keras. Kalau belum keras itu bukan pernafasan perut, itu pernafasan perut 1, 2, 3. Tahan ya. Nah, coba Anda bercerita begini, Allah itu baik tapi pakai pernafasan perut. Allah itu baik, kelihatan itu keras. Kalau Anda tidak keras, Anda tidak gunakan pernafasan perut. Nah, sekarang coba Anda tarik napas, saya mau lihat. 1, 2, 3, tarik napas. Ya. Soalnya ada di mimbar, khotbah. Saudara-saudara kasih, jadi sampai kedengar. Saya pernah mimpin pujian, sudah lama, jadi waktu saya kan capek juga kan. Beda ya saya khotbah dengan mimpin pujian itu paling capek. Saya tarik nafas mereka nggak tahu kan, curi aja sedikit, buang sebentar. Nah. Jangan, mic-nya, dia gini. Oke, tarik nafas, coba tarik nafas. Buang. Jangan. Tapi di sini ketahuan nanti di sini keras. Oke, tepuk tangan buat diri Anda. Silakan duduk. Jadi waktu Anda berbicara, berkhotbah, menyampaikan, kita boleh beberapa waktu tidak jeda pernafasan perut dipakai. Kalau Anda perhatikan khotbah-khotbah saya banyak menggunakan ngomong dalam berapa kalimat jangan berhenti. Itu saya pernafasan di perut. Dan waktu tarik nafas jangan ini, jangan angkat dada. Tarik aja sedikit. Sudah, ini perut yang penting ya. Oke ya. Nah, communication skill. Kita akan belajar 2 hal ini. Katakan verbal dan non-verbal. 1, 2, 3. Ya. Bahasa verbal apa Pak Roy? Kata-kata yang formal, ucapan, artikulasi. Dan secara teori cuma 70%
Allah itu baik. Hari ini kita ada pertemuan public speaking. Itu verbal. Itu 7%. Sementara non-verbal ada 93%. Dibagi 2, tonasi 38, bahasa tubuh 55. Jadi bahasa tubuhlah yang menghidupkan sebuah kalimat verbal itu jadi mendarat. Seorang penyanyi singer, video ekspresi, nggak hidup lagunya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Na 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 na. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, jangan besarnya. Sebab kau besar. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan. Angkatlah tinggi. Ya, nyanyi tanpa ekspresi, ya. Jadi, sekarang kita lihat saudaraku, kan bahasa formal itu bahasa verbal. Misalnya, saya berbicara, besok pagi kita olahraga jam 10 pagi, itu verbal. Akan jadi menarik bahasa itu kalau gunakan non verbal. Pak Abi bilang sama istri, hari ini saya mau katakan, saya cinta kamu. Itu verbal. Menurut ibu menarik gak itu? Enggak. Nehi Amita baca. Tapi kalau Pak Awi menggunakan non verbal, sayang, lihat mata saya. Saya mau katakan hari ini agak serak-serak basah. Hari ini, mantap. Itu namanya berat. Nanti kita akan bahas 8 teknik suara ya. Hari ini saya mau katakan, saya mencintai. Itu non verbal. Makanya jemaat kita terlalu banyak verbal. Ketahuan di mana? Waktu seminar keluarga. Saya dan istri sudah bersemangat-semangat, suruh berdua suami istri. Dia bilang gini, alah. Saling tatap mata. Nanti semikai. Hai. Suruh ayah peluk. Alah. Aduh kaku sekali. Karena maaf ya kita jarang menggunakan non verbal. Ketahuan aja lihat, anak-anak gak pernah disentuh oleh papa. Nah itu, karena papanya dari produk gak ada non verbal dari papanya. Tiap pagi deh cokan, gak pernah ada. Nah apa kabar? Nah ini dia. Nah kita akan belajar 8 teknik suara. Ini tonasi yang 33%. Pak Roy apa hubungannya saya belajar public speaking? Anda menyampaikan sesuatu, Anda harus tahu teknik dalam tonasi. Ingat loh, orang bisa tersinggung dengan nada suara, setuju? Tapi orang tidak akan tersinggung ketika Anda ngomong dengan nada suara yang seperti apa. Suamimu akan tersinggung, istrimu akan tersinggung, pemimpinmu akan tersinggung, klienmu akan tersinggung kalau Anda berbicara dengan nada yang tidak tepat. Kita mulai dari pertama, intonasi itu bicara tinggi atau rendah. Jadi kita harus menyampaikan sesuatu, jangan tinggi terus, nanti darati tinggi. Jangan terlalu rendah, akhirnya yang lawan bicara, apa? Maksudnya? Jadi harus tinggi, harus rendah. Ada saat-saat kalau penekanan kita kasih tinggi. Tapi ketika tidak ada penekanan, kita agak rendah. Bicara lebih sentuhan. Tuhan mengasihi. Engkau begitu spesial. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bla bla bla. Dia datang. Nah, kayak gitu. Oke, frekuensi. Ada cepat, ada lambat. Enak gak Anda dengar orang berbicara cepat, gak pakai koma lambat sedikit? Gak enak. Segala sesuatu kalau tidak seimbang gak enak. Jadi ada cepat, ada lambat. Saya kategori ngomong tuh cepat. Jadi saya juga belajar bagaimana bisa lambat. Yang penting cepat tapi artikulasi jelas. Jangan cepat, aduh apa dia ngomong itu. Artikulasi, kalau bilang Tuhan yang Tuhan. Bilang cinta ya cinta, jangan cinta. Cintaku, kita lebih cinta. Sebab kau besar, nah gitu. Timber, waduh ada berat atau ringan. Nah ini bagaimana nih? Coba siapa bantu saya, berat dan ringan itu kayak apa itu?
kita ngomong ini bukan berat bahasanya ya, tonasi. Jadi waktu saudara berat itu, saudara juga harus main. Memang ini butuh butuh jam terbang. Saya suka menggunakan kata berat, mic-nya agak dekat. Dan hari ini Tuhan begitu peduli dengan engkau. Tuhan mau. Wah, tapi dekat. Jangan beratnya saudara mic-nya dekat tapi Anda teriak. Dan hari ini itu masuk ke poin ini, intonasi tinggi. Kalau Anda berbicara sesuatu yang tinggi, mic-nya agak tarik. Tapi kalau Anda pelan, jangan tarik, nggak kedengar. Di bawah si Mikai, nggak tahu. Waktu Anda ngomong pelan, mic-nya agak dekat. Ilmu belajar itu lihatlah sama Bapak Gilbert Lumongdong. Baru pulang. Volume ada keras, ada lembut. Jadi jangan juga tidak ada lembut. Enak gak saudaraku? Suamimu, istrimu ngomong tuh keras aja. Suaminya tanya begini, mana makanan? Istrinya begini, itu di meja, datang anak-anak. Terus kita makan apa? Pembantu datang, ada semua disiapin. Anjing datang, bertamu datang, shalom, masuklah, duduk di mana? Ruang tengah, aku minta minum, ayo. Mau nggak gitu saudaraku? Atau sebaliknya, Pak mau makan di mana? Di depan meja. Makanannya mana? Ada sisa ambil. Anak-anak datang, Ma kami mau makan apa? Semua dari awal tamu datang, shalom. Nggak tahu ada tamu karena begitu pelan. Ya, penekanan, harus ada penekanan. Ya, bahasa itu, waktu nada itu harus ada tekan sedikit. Nah memang kita perlu latih ya. Ada pause. Pause itu untuk apa? Kadangkala bisa ambil nafas sejenak. Itu pause, kayak ini saya pause. Ya, jadi pause itu ada. Nah bedanya dengan diam, kadangkala saudara Anda berbicara, Anda ada diam. Wow. Ada orang diam, habis itu dia bingung. Habis ini aku ngomong apa ya? Diam itu sebenarnya orang sedang disihir, diambil. Gue mau tunggu. Habis ini apa ya? Pastikan Anda diberkati. Oh itu keren ya. Aku pikir apa, nggak tahu cuma pastikan Anda diberkati. Enggak apa, itu seni dalam tonasi. Jadi jangan juga hanya cepat, ada sometimes diam. Waktu Anda lawan bicara dengan klien Anda, kadangkala Anda perlu diam sejenak. Boleh saya lanjut Pak? Baik. Nah, jadi jangan, jadi gini, apalagi anak-anak ABG, gini, jadi produk kita bagus. Saya pernah juga di prospek seseorang, ya karena saya ngerti teknik-teknik ini, saya bilang enggak apalah, ini karena jemaat, saya perlu latih. Ini perlu bahasa-bahasa dengan orang tua, jangan bahasa-bahasa yang mubasir, bahasa anak-anak, disamakan dengan bahasa orang sudah lebih dewasa. Nah, harus bisa tahu ya. Oke, bisa saja yang ke-8 adalah gabungan, silakan. Oke, nah baik saudara. Variasi suara perlu kita tahu juga begini saudaraku. Pada waktu volume dan kekerasan suara itu harus dijaga. Jangan berbicara dengan nada datar. Nada datar itu apa Pak? Sama gitu loh, flat begitu loh. Saya kalau lihat pengkhotbah warna ungu, aduh. Itu setengah mati walaupun sudah banyak beri masukan, datar. Jadi dia kayak menyampaikan berita yang sama. Beritanya itu sama. Jadi kapan penekanan, kapan pause, kapan apa, kita tunggu. Nah saya karena tahu ilmu begini dan sudah training pembicara, kadang-kadang aduh ini bagusnya nadamu naik, agak tendang sedikit gitu. Tendang dalam arti, tapi kok, jadi saudara Tuhan begitu mengasihi saudara dan dia menerima kita. Karena itu dia datang ke dalam dunia ini ya dia. Berapa banyak yang mau percaya, terima dia pasti diselamatkan. Nggak greget. Karena itu saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk apa tujuan Tuhan? Mau menyelamatkan kita semua. Kalau Anda orangnya, betapa istimewanya Anda. Karena Allah begitu peduli. Wah itu kan, jadi nadanya jangan datar. Oke? Nah, kecepatan suara atau artikulasi ucapan. Aturlah sesuai kebutuhan. Kalau jumlah cuma 1 orang, janganlah seperti 1000 orang. Cuma 1 orang, kuat-kuat. Janganlah 1000 orang Anda ngomong seperti 1 orang. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi.
Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa maksud bangsa yang terpilih? Anda dan saya merupakan orang-orang pilihan Allah. Jadi ada sesuatu urgensi, maka Anda menunjukkan antusias dan cara bicara. Sama juga ketika Anda prospek orang, apa bedanya? Ya cuma aturlah sesuai cuma satu orang kan. Tapi ada kecepatan, itu berarti ada poin yang begitu sangat penting. Bicara lambat memberi penekanan. Memberi jeda dalam memberi penekanan. Ada jeda sedikit ya. Oke, nah ini contoh. Ini bahasa tubuh saudaraku. Ya, bahasa tubuh saudaraku. Kita lihat kita lihat ekspresi wajah. Muka kita itu jangan kaku ya, apalagi kalau saudara nanti diminta jadi pembaca berita tuh kalau di kamera tuh agak kaku ya. Saya sendiri karena di tempat kita ini belum ada sutradara yang bisa ngatur-ngatur ya, saya atur-atur sedikit aja. Saya lihat rambut saya kusut, saya ambil air, kasih basah, saya lihat muka saya kering, saya ambil bedak karena cahaya pantulan. Karena ya dulu saya pernah gitu, jadi saya tahu. Nah kan kadang-kadang kan maaf kata yang muncul mukanya berminyak-minyak, kasihan. Karena multimedia nggak ada bedak, jadi tidak dioles bedak. Jadi ekspresi wajah itu harus main, mata, mulut harus main, gestur tubuh kita. Gerak tangan, tindakan dan perform atau penampilan. Ini paling banyak. Cara Anda duduk sama, contoh ya, kalau Anda lawan bicara lalu Anda begini, jangan. Atau lawan bicara Anda, oke, apa yang kamu persentase? Ya enggak apa, itu tandanya sebenarnya dia pandang enteng Anda. Enggak apa, Anda jangan balas. Anda seperti begini, baik Bapak, Ibu, saya mau sampaikan ada beberapa hal. Selalu begini. Ini udah standar internasional. Anda mau naik Garuda, Anda mau ketemu bank, Anda mau apa kemana-mana semua, boleh saya bantu? Bapak, Ibu, boleh saya bantu? Selalu begini. Kenapa? Ini udah standar, udah ISO. Jadi jangan juga ciptakan teori baru. Ini udah begitu. Saya pun begitu. Tangan selalu begini atau apa. Jangan juga cowok jadi begini. Ayo berapa banyak yang saudara mau? Nanti hai. Ya biasa aja. Begini ya. Jadi presenter laki-laki jangan begini ya. Itu kebaya Solo. Ya artinya gini aja. Ya artinya apa? Saya menghargai dia. Saya menghormati dia. Kalau audiens kita begini, memang dia anggap enteng. Paling enak sekali kalau Anda temukan orang waktu sosialisasi suatu produk, dia duduk begini, oke, apa yang Anda mau presentasi ini, wow, itu gigi 1, gigi 2 tuh cepat, itu jebol itu. Tapi dari gestur tubuh, udah begini dia, udah menunjukkan gestur itu menunjukkan dia dislike. Tapi ingat tadi teori apa? Jangan merasa diintimidasi, tetap presentasi, tetap, ya. Gerakan tangan full lah kalau menyampaikan satu contoh ya kalau Tuhan ya penuhlah, jangan Tuhan dia maha besar. Tuhan maha besar. Jangan Tuhan ajar anak sekolah minggu. Tuhan kita maha besar. Anaknya sudah buka maha besar. Tapi yang gurunya cuma maha besar ya. Jadi harus seperti itu. Oke, nah lihat saudara masuk ke materi. Kuasai materi, jangan pernah tidak kuasai materi. Ya, kalau Anda mau menyampaikan sesuatu, materi apa saja, PKS mau menyampaikan sesuatu, kuasai materi. Presenter mau menyampaikan sesuatu, kuasai materi. Saya seorang insurance agent properti, kuasai materi. Supaya ketika terjadi something, plan B-nya ada. Kalau nggak bisa celokan atau apa, banyak something ketika sesuatu yang tidak direncanakan. Selalu plan B, plan C, jangan selalu andalkan iPad, laptop. Sesuatu harus kuasai materi. Oke, nah penguasaan materi akan disampaikan membantu kita untuk melakukan apa? Improvisasi atau spontan. Kita misalnya kita sudah kuasai materi, kertas itu kita tulis itu nggak usah banyak. Poin-poin aja. Tujuannya apa? Saya bisa improvisasi di situ. Misalnya diundang jadi presenter di pernikahan. Ya perlu tahu data, cari tahu si cowok ini gimana, si cewek ini gimana, keluarga ini gimana, keluarga ini gini. Audiens yang hadir siapa, ini marga-marga apa. Buat untuk menjadi suatu improvisasi aja. Tapi kalau Anda datang, Anda nggak tahu, datar banget ya. Saya pernah saya sedikit tidak puas waktu pesta rakyat kapan. Itu kita terus ada presenter itu, kaku.
datar, nggak ada kekayaan improvisasi. Jadi jeda kosong, pada saya bilang, wow, harus ini banyak hal yang mau digali ya. Ini masyarakat ini dan berbagai apa Batamnya kayak apa, bisa ambil. Ya, saya kalau disuruh apa-apa, apalagi dunia sekarang, Anda bisa searching apa untuk mendapat materi-materi. Ya, saya kemarin kan tampil untuk Menkonfo, untuk seminar, saya buka YouTube mereka dulu. Oh, ini sasaran-sasaran. Lalu saya kementerian ini saya perlu tahu apa sih sasaran. Oh, nah. Karena mereka nggak kasih materi saya selengkap begitu. Ya narasumbernya harus pinter, jangan andalkan satu sesi, jangan. Saya kuasai materi, saya belajar. Oke. Padahal cuma presentasi saya cuma 30 menit, tanya jawab, sudah. Tapi banyak sekali yang saya pelajari. Karena saya nggak mau jadi orang yang nervous di depan tanya gini, aduh itu saya belum tahu. Malu Anda narasumber, Anda belum tahu. Lah kan saya pendeta, tapi saya nggak mau, saya pendeta, saya buta di situ, makanya saya cari. Ya, oke. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu bertanya jawab atau diselingi humor. Misalnya Anda bertanya, Pak, apakah yang saya sampaikan tadi bisa Bapak pahami? Misalnya kalau saudara prospek orang. Jadi jangan babat terus interaktif. Jangan Anda dialog, harus monolog. Balik tanya. Tanya jawab atau selingi humor. Wah, saya lihat dari wajah Bapak gitu ceria ya hari ini Pak, apa kabar? Ya memang sih kaku ya kalau orang sales terus warnanya merah atau ungu, kaku sekali. Udah waktu untuk saya mau presentasi, masa basi lah. Pak gimana kabar Pak? Baik ya Pak? Wow, Pak kita di Cherry sini ya Cherry. Nggak usah bilang lah nggak bayar sponsor. Kita di sini ya bla 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 misalnya. Ada basa-basi. Ya, jangan langsung tembak sasaran gitu loh. Oke. Audience. Teknik kita belajar bagaimana membuka ini, saya akan sesi terakhir, poin terakhir. Ada orang bisa buka tapi dia tahu tutup. Ada orang bisa tutup tapi tidak tahu buka. Maunya apa? Dua-dua kan? Buka dan tutup. Coba semua begini. Buka dan tutup. Nah, kita belajar dulu untuk cara membuka presentasi. Nah, memberi pujian yang tulus pada audiens. Wah, tepuk tangan buat diri Anda orang luar biasa hari ini. Atau apa saja. Kalau Anda cuma 2 orang, bisa memberi pujian. Terima kasih Pak, Bapak tepat waktunya, luar biasa, saya apresiasi Bapak. Dengan kesibukan Bapak bersediakan waktu buat saya. Wow, saya tersanjung buat waktu Bapak. Kalau orang merah bilang, ya udah cepat, kalau saya lebay. Jujur saya itu orangnya. Kalau disuruh cerita, saya cuma belajar dewasa. Iya, dalam hati saya, udah poin. Harus saudara, ya. Oke, apalagi mengajukan pertanyaan. Nah, tadi kan saya mulai begini, apa manfaat dari public speaking? Kan saya sampaikan kalau Anda rekam. Oke, mengutip pendapat orang bijak, power statement. Seorang pemenang bukan berarti mereka tidak pernah gagal, tapi mereka tidak pernah berhenti mencoba. Itu power statement. Atau pinjam aja power statement ke Roy. Keterbatasanku adalah sebuah fakta, tapi imanku melebihi fakta. Dan Anda bukan hidup karena fakta, tapi karena janji-janji Allah. Adalah statement, makanya kalau Anda mau maju apa semua, ada PowerPoint, apalagi mau bicara kepada seorang apa. Nah, kalau bisa searching lah apa-apa yang nyambung dengan produk yang Anda mau sampaikan. Memberikan sedikit lelucon atau dan lain-lain. Oke, coba katakan sama-sama, memberikan pujian yang tulis pada audiens, 1, 2, 3. Mengajukan, mengutip pendapat orang bijak atau power statement. Lalu memberikan sedikit lelucon. Lucon lah, ada sedikit humoris. Nah, itu membuka. Sekarang menutup. Buat ringkasan. Nanti saya akan mau buat ringkasan. Ada kutipan yang saya ambil yang tadi pembahasan tadi. Nah, bisa dikutip lagi kalau Anda prospek sesuatu. Lalu pernyataannya memotivasi. Buatlah sebuah pernyataan tapi itu memotivasi. Betapa pentingnya kesehatan kita. Bapak Ibu, kita tidak tahu apakah besok apa lusa. Uang bisa dicari, tapi kesehatan. Saya mau produk apa ini? Tantangan untuk segera bertindak. Ada satu challenge. Jadi Pak, gimana Pak? Kapan bisa direalisasi? Nantang gue ya. Oke, besok. Ya.
Oke, sedikitlah lelucon yang relevan. Oke, kesimpulan saya begini. Oh ini. Ya ini contoh lah saudara, saya menggunakan kalau setiap presentasi atau apa, saya suka bilang sama peserta tuh teriak satu slogan. Itu sebenarnya untuk menutup sesuatu acara atau membuka ada satu teriakan slogan yel-yel ya. Kadang-kala kan saya suka ciptakan yel-yel, saya training di CBS, aduh saya lihat nggak ada sesuatu greget, saya ciptakan waktu itu di Haris, saya buat yel-yel karena itu spontan aja, karena bukan mereka, saya sendiri yang nggak greget aja, nggak enak kalau menyampaikan sesuatu, apalagi itu di outdoor. Oke, interaksi dengan audiens ini agar audiens tidak bosan dengan kita sebagai presentator. Maka kita harus berinteraksi dengan mereka. Harus ada buat interaksi. Kalau Anda cuma 2 orang, selalu ada bertanya jawab. Jadi presentasi 10 menit jangan babat semua. Boleh saya lanjut Pak? Bapak di sini bisa dipahami? Baik, atau yang di poin itu Pak, saya ulang lagi. Iya, enggak apa. Kesimpulan. Baca sama-sama 3, 2, 1. Kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Terus? Siapa saja bisa menguasai public speaking. Jika, katakan saya, jika saya sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatihlah dan berlatihlah. Jadi komunikasi itu jangan Anda belajar hari ini, selesai. No, masih berlatihlah, berlatihlah. PowerPoint ini silakan Anda minta di multimedia, ambil aja, gratis kan, nggak bayar kan? Nanti di luar ini bayar, gratis, ulangi. Dan sekian dari saya. Tepuk tangan buat diri Anda. Katakan public speaking saya bisa. Public speaking. Wow. Anton, silakan dengan waktu yang sesingkat.